momen pembuktian bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran itu bukan hanya sebatas gimmick, bukan hanya sebatas pencitraan, ataupun bukan hanya sebatas meniti jalan panjang menuju 2029. Harus diakui ketika muncul aplikasi ini responnya memang tensinya agak negatif. Harus diakui ketika aplikasi langsung berbicara dengan wakil presiden ini di-launching secara terbuka, itu juga tone-nya agak kurang baik. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk membungkam suara-suara kritis, satu-satunya cara untuk membungkam bagaimana suara-suara nyinyir dan bulian, tunjukkan bahwa semua laporan-laporan yang masuk di dalamnya itu bisa dieksekusi. Dan yang paling penting harus dilaporkan grafiknya. Dari 1.000 laporan, separuhnya sudah dieksekusi. Dari 10.000 laporan, 80%-nya sudah dieksekusi. Tanpa grafik itu, maka sehebat apapun pola komunikasi yang dibuat, ini akan dianggap semacam pengaduan yang penuh dengan harapan kosong, harkos alias pemberi harapan palsu. Gibran lakukan ini menurut saya, ini bagus, keren. Wakil presiden loh, turun tangan langsung. Waktu SBY nggak turun tangan langsung wakil presidennya. Anda apalagi, gubernurnya nggak turun, cuma nyuruh doang. Ya nggak selesai. Kan yang memegang otoritas untuk bisa menyelesaikan itu gubernurnya, presidennya, wakil presidennya, itu orang yang punya otoritas. Kalau ngomong cuma sama cecunguk-cecunguk di bawah, kasih laporan, mau Anda kirim kemana juga nggak bakal selesai. Seperti yang dibilang Bang Subiakto tadi, nggak selesai. Jadi Anda nggak bisa bilang bahwa mundur ke belakang, ini maju ke depan. Wakil presiden, ya wakil presiden ngerjain ginian itu luar biasa. Dan dia pasti sudah lapor dengan presidennya. Ini saya mau buat ini nih. Kenapa begini? Karena semua program kalau Anda tahu, ya program pusat, kita ini punya otonomi daerah. Program pusat ke daerah selama ini nggak pernah berjalan. Tahu nggak Anda? Kenapa? Kagak ada duitnya. Transfer daerah yang diberikan pusat ke daerah, itu dipakai daerah untuk kepentingan daerah, kepentingan program-program mereka. Bukan kepentingan program presiden yang dijalanin selama ini. Ketika saya tanya misalnya, program stunting lah saya kasih tahu. Sampai ke daerah, apa yang dilakukan orang-orang daerah untuk menyelesaikan masalah stunting? Seminar. Bukan memberikan distribusi makanan yang baik untuk anak stunting, ngecek di mana keberadaan anak stunting, distribusi makanan yang baik, gizi yang baik dengan uang yang sudah disiapkan pemerintah, bikin seminar. Makanya nggak selesai. Kalau Anda suruh tadi ngomong, itu udah bagus, suruh orang daerah yang ini yang bikin. Tai kucing, orang nggak selesai sampai sekarang kok. Iya kan? Memang program itu bagus, tapi bukan Anies yang bikin, SBY yang pertama bikin. Dilanjutin sama Anies. Nah kalau sekarang dilanjutin dengan Gibran, tapi Gibrannya sendiri turun, acungin jempol. Bukan malah bilang Anda turun pindah ke belakang, di mana otak Anda mikir? Begitu. Anda anak muda, Gibran anak muda, support. Itu yang harus kita lakukan. Data Dukcapil kita 11 tahun nggak dirubah-rubah, nggak diupdate-update. Orang sudah mati pun masih dapat kartu BPJS. Paham nggak Anda? Orang udah mati, punya kartu Bang Karni, masih hidup kartunya. Gimana ceritanya? Nah paham nggak? Nah makanya saya bilang tadi, ini terobosan yang luar biasa kalau dijalankan sesuai dengan tupoksinya. Kalau dijalankan sesuai dengan kontrol sistemnya. Maka tadi Ibu bilang, Mas Biakto bilang bahwa ini DPR ditampar mukanya. Betul, DPR juga ditampar mukanya. Langkah Mas Gibran menjadi seorang wapres sangat tidak mudah. Banyak sekali yang menentang, bahkan yang menantang beliau dalam berbagai hal. Karena dari awal memang Mas Gibran ini menjadi pro dan kontra, dan bagi mereka yang tidak menyukainya, teman-teman. Bahkan Gibran ini untuk meluncurkan program lapor Mas Wapres ini pun menjadi bumerang bagi mereka yang tidak menyukai dia. Bukan hanya dari para lawan politiknya, tetapi dari pengamat politik pun demikian, teman-teman. Adi sebagai pengamat politik pun menyoroti ya bagaimana tentang lapor Mas Wapres ini, apakah efektif menyelesaikan masalah atau tidak. Sontak saja Ibu Irma Suryani langsung skakmat Adi Praitno ini ya.
Dia mengatakan bahwa banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di daerah yang seharusnya diselesaikan oleh kepala-kepala daerah, namun tidak dilakukan. Bahkan kalau kita lihat, kata Irma nih, yang melapor ke Mas Gibran ini orang-orang daerah. Dan peraturannya nanti, ya, atau regulasinya nanti, itu akan laporannya akan dihimpun ya, disimpan, kemudian disalurkan kepada kementerian-kementerian terkait agar ditindaklanjuti. Ya. Saya yakin bahwa seperti Adi Paritio mengatakan, apakah ini efektif? Saya bilang ini pasti efektif. Kenapa? Yang mengambil ini adalah wakil presiden ya, artinya pemimpin tertinggi. Bukan kaleng-kaleng teman-teman. Gibran melakukan ini bukan sendirian ya. Ada tim, ada kementerian yang bekerja sama. Bahkan kalau kita melihat apakah ini akan menyelesaikan masalah, ya ini akan menyelesaikan masalah. Ya. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.